seperti apa arah kompetisi industri keuangan ke depannya, terutama bila bank juga sudah mulai menaikkan suku bunga kreditnya begitu di tahun depan. Nah, seperti apa arah kompetisi bank-bank kecil dan bank-bank big caps nantinya? Eee, saya rasa, proses merger and acquisition ini akan terus terjadi ya, karena memang jumlah bank terlalu banyak ya, sama juga, jumlah, perusahaan asuransi di Indonesia terlalu banyak ya. Dan, dengan tekanan untuk meningkatkan, modal, meningkatkan kapitalisasi, suntikan modal segar ya, tentunya bagi pemilik lokal yang tidak tidak memiliki kemampuan finansial akan memilih opsi, merger atau diakuisisi, ya. Dan ini bagus karena memang ini adalah, tren yang sudah terjadi di negara maju 20-30 tahun yang lalu. Ya, ini konsolidasi, akan menciptakan economies of scale, efisiensi, dan bagi pengawas juga dengan jumlah, eee, bank atau, perusahaan asuransi yang lebih sedikit, lebih mudah diawasi. Baik, Pak Fauzi, di akhir tahun ini sudah semakin dekat dan ini adalah batas ambang waktu juga untuk bank-bank ini mulai untuk mengejar modal inti minimumnya begitu dan banyak juga bank yang belum bisa mencukupi hal itu. Dan ditegaskan juga oleh OJK kalau kemungkinan terakhirnya ini adalah dilikuidasi begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Mmm, kalau kita melihat ya, sejarahnya ya, biasanya bank yang relatif besar itu akan ada, eee, peminat untuk membelinya, ya. Eee, Berdasarkan pengalaman saya sewaktu, saya di LPS ya, sebagai kepala LPS selama 5 tahun ya. Bank-bank yang dilikuidasi oleh LPS itu adalah BPR, mayoritas ya. Bank besar yang bermasalah ya, karena memiliki franchise value, karena memiliki cabang yang cukup, cenderung dilirik oleh investor. Ya. Dan, untuk opsi restrukturisasinya itu, lebih lebih menarik lah. Karena juga dampaknya kalau dilikuidasi, lebih lebih besar ya, karena apalagi kalau banknya sistemik ya. Jadi saya sih kembali lagi tidak tidak terlalu khawatir ya dengan sektor perbankan Indonesia. Sektor perbankan Indonesia relatif solid ya, dan memang, kenapa solid? Karena sudah pernah mengalami krisis di tahun 98, di mana melalui BPPN, sektor perbankan Indonesia itu harus melakukan transformasi dan direkapitalisasi oleh pemerintah. Baik, ekspektasi Anda untuk pertumbuhan ekonomi full year di 2022 ini dan di 2023 seperti apa, Pak Fauzi? Mungkin tahun ini, tidak jauh dari, prediksi para analis, atau IMF, International Monetary Fund, yang memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di 5,2-5,3%. Tahun depan mungkin di 4,8-5%, ya, sedikit turun karena pertumbuhan ekonomi global juga turun, dan turunnya pertumbuhan ekonomi global lebih tajam dibanding, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, bagaimana dengan pertumbuhan kredit perbankan? Apakah Anda lihat juga masih akan double digit? Mungkin sedikit turun kalau misalnya pertumbuhan, ekonomi di kisaran 5% dan inflasi bisa ditekan ke arah 4%, maka, wajarnya adalah pertumbuhan kredit di sekitar 8-9%, ya. Kalau double digit pun juga mungkin sekitar di kisaran 10%.